Ganjar juga sejalan dengan PDIP menolak kehadiran tim Israel. Karena itu banyak yang bertanya, apa sikap saya soal itu? Sebagian mengatakan selama ini mereka mengagumi Ganjar, tapi karena sikap Ganjar yang dianggap tidak masuk akal, mereka batal mendukung Ganjar. Ada juga yang mengatakan dengan menolak Israel, Ganjar menampilkan sosok pemimpin yang lemah. Ujung-ujungnya kata mereka menarik dukungan kepada Ganjar. Saya terus terang juga kecewa dengan sikap Ganjar yang sedemikian itu. Saya setuju bahwa argumennya tentang mengapa harus menolak Israel mengada-ada. Dia menyebut dia mengikuti garis politik Bung Karno yang pada tahun 1950-an dulu menolak kehadiran negara Israel. Ini mengada-ngada karena kondisi politik yang sudah jauh berubah. Menggunakan sikap dari 70 tahun yang lalu sebagai rujukan jelas berlebihan. Konteks sudah berubah. Saat ini demi menghentikan penderitaan rakyat Palestina yang diperlukan bukanlah jalan perang, melainkan jalan diplomasi, jalan politik. Sikap keras kepala agar Israel dilenyapkan dari muka bumi bukan hanya tidak realistis, tetapi juga memperpanjang dari derita Palestina. Dari framenya saya kecewa dengan Ganjar. Tapi kalau kemudian ditanyakan apakah saya akan menarik dukungan dari Ganjar, saya akan menjawab tidak. Saya akan tetap mendukung Ganjar sebagai capres karena Ganjar adalah calon pemimpin yang terbaik di antara calon-calon yang ada. Dia jelas jauh lebih baik dari Prabowo, Puan Maharani, Megawati, apalagi Anies Baswedan. Anda bisa saja tidak suka dengan sikap Ganjar kepada Israel, tapi bila tidak bijak karena gara-gara itu Anda memilih dan menurunkan niat untuk mendukung Ganjar, orang yang akan menjadi presiden pada 2024 akan menentukan bangsa ini, negara ini. Celaka sekali kalau yang terpilih jadi presiden misalnya adalah Anies Baswedan. Itu akan menjadi sebuah malapetaka buat Indonesia. Segenap kemajuan yang sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir akan runtuh. Keruntuhannya bahkan tidak lagi secara perlahan tetapi secara cepat. Karena itu kita harus memilih orang terbaik yang bisa melanjutkan apa yang ditinggalkan Jokowi. Dan sejauh ini orang yang terbaik yang terlihat adalah Ganjar. Jadi sesebal-sebalnya saya dengan sikap Ganjar soal Israel itu tidak akan mengurangi keyakinan saya dia adalah tokoh yang paling berkualitas di antara deretan pilihan yang ada. Kita harus adil. Manusia tidak ada yang 100% yang sempurna dan penolakan terhadap kehadiran Israel itu bukanlah sebuah kejahatan. Memang terkesan tidak cerdas, tetapi ya tidak apalah. Apalagi kalau dipikir-pikir tampaknya Ganjar bersikap begitu bukan karena dia mengikuti ujaran nuraninya. Saya rasa dan bahkan saya yakin Ganjar melakukan hal demikian karena instruksi partai. Coba kita pikir, apa alasan yang menyebabkan dia tiba-tiba berkomentar soal Piala Dunia U20 itu? Itu kan seperti tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba saja Ganjar berbicara seperti itu. Dia mengucapkan penolakan itu setelah beberapa hari PDIP dan PKS memboikot Israel. Saya menduga ada pimpinan PDIP yang memerintahkan Ganjar mengikuti garis partai. Dan ini tidak diperintahkan pada tokoh PDIP yang lain. Yang memang kemudian ada juga pernyataan Bupati Trenggalek, tapi ini kan tidak bergaung sama sekali. Sekarang pertanyaannya, mengapa Ganjar yang harus menyatakan sikap yang jelas-jelas akan menyakiti hati banyak pendukung Ganjar sendiri? Ganjar kan tahu persis, kebanyakan pendukungnya adalah kaum nasionalis yang tidak bersikap hitam putih soal Israel. Kebanyakan pendukungnya berseberangan dengan kelompok-kelompok Islam eksklusif yang memandang perlawanan terhadap Israel adalah bagian dari jihad melawan kaum kafir. Ganjar tahu bahwa kalau gara-gara penolakan terhadap Israel FIFA sampai membatalkan perhelatan Piala Dunia U20, ini akan mengecewakan puluhan juta pecinta sepak bola yang sebagian bahkan mungkin sebagian besar sebenarnya adalah pemilih Ganjar pada Pilpres 2024. Karena itu saya menilai pernyataan Ganjar kali ini bukanlah pernyataan murni yang datang darinya setelah menilai kalkulasi yang kita lihatnya. Ganjar melakukannya karena instruksi partai. Karena itu pernyataan kecilnya, mengapa ada pimpinan partai yang menginstruksikan Ganjar mengeluarkan pernyataan tersebut? Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, Ganjar hendak diuji loyalitasnya kepada partai. Kedua, Ganjar memang hendak dikorbankan. Begini penjelasannya. Kita semua sekarang sudah tahu bagaimana Ganjar punya banyak musuh di kalangan lingkaran elit PDIP. Ini sangat nyata terlihat.
Kalau Ganjar disenangi di PDIP, dia harusnya sudah kapan hari dicalonkan jadi presiden. Seluruh indikator tentang elektabilitas menunjukkan dia adalah kader PDIP yang besar peluangnya untuk menang dalam Pilpres. Masalahnya, ada terlalu banyak elit partai yang tidak berkenan. Nama yang selama ini sangat sering kita dengar hendak dicalonkan adalah Puan Maharani. Sayangnya elektabilitasnya sangatlah rendah. Setelah itu kita dengar Megawati sendiri yang akan maju. Tapi kalau itu yang hendak dilakukan, harus ada kerja keras agar dalam waktu kurang dari 1 tahun lagi namanya bisa terdongkrak. Karena itu sebenarnya sulit bagi elit PDIP untuk membatalkan pencalonan Ganjar. Instruksi pada Ganjar agar secara terbuka menolak Israel mungkin sebaiknya dibaca dalam konteks ini. Pertama, harus diuji seberapa loyal Ganjar terhadap garis partai. Bila dia bersedia melakukannya, loyalitasnya akan dinilai A atau bahkan A+, rapornya biru. Tapi kalau Ganjar menolak dengan alasan apapun, dia akan mengalami kesulitan untuk memperoleh tiket dari para elit partai. Kemungkinan kedua yang lebih jahat adalah dalam rangka menjerumuskan Ganjar ke lumpur yang susah buatnya untuk bisa keluar. Kalau skenario ini memang benar, Ganjar memang sengaja dibuat melakukan blunder yang akan counterproduktif buat pencalonannya. Dengan kata lain, memang diharapkan popularitasnya menurun tajam sesudah episode Israel ini. Bila itu terjadi, menjadi lebih logis untuk tidak memajukan namanya sebagai capres sehingga akan muncul calon lain dari PDIP. Dia sebetulnya capres terbaik, tertinggi elektabilitasnya, tapi karena sikap para elit PDIP dia akan terus diganggu, dihambat dan disudutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.